atas pengakuan, jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang menjadi fokus penting dari kami YLBH Malang. Bukan perintah dari kampus, tapi perintah dari yang pertama soal rencana untuk menolak pembongkaran stadion. Yang apa alasan G13 tidak perlu untuk diubah, tidak perlu untuk diubah. Sama ngomong mas, nggak masalah. Makasih Pak. Jadi ini bukan hal yang terjadi di wilayah Malang. Ketika bom Bali muncul, terhadap manusia yang mengakibatkan puluhan nyawa meninggal dan itu tidak dilupakan. Tidak terjadi karena di wilayah operasi militer. Jadi poin penting dari hak kebetulan menjabat sebagai PLT Kadis dan kami minta sama akarnya prosoni yang jelas sangat berbeda yang masih dalam kondisi sehat. Malah P13 logo 2 di sebelah kanan, 2 sebelah kiri juga belum dilakukan pembongkaran. Kami sudah berkomunikasi karena itu adalah usulan desain baru. Usulan desain baru untuk tidak berubah di 13. Nanti yang desainnya bagaimana? Nanti akhirnya dari kami akan didatangi perwakilan. Makanya saya sudah melakukan silakan punya gambar tertutup. Tidak dirubah ya, tidak dirubah atau tidak dirubah, cuma kanan kirinya juga harus kita perhati. Kanan kirinya juga untuk sebagai penanda, jadi penanda untuk mengingat kalau situ pernah ada kejadian. Ini bagaimana direncanakan di akhir bulan dari masuk. Bagaimana dengan pintunya, bagaimana samping kanan kiri. Jadi mohon izin Pak, kalau saat kita biarpun sampai mungkin jam 9 atau jam 10 jangan sampai kita dibubarkan atau apa kan kita berdoa Pak. Itu kan ada senting-sentingan katanya mengganggu keamanan kita ini nggak ngapa-ngapain cuma berdoa Pak. Intinya kita mohon jaminan keamanan. Ada aku jadi Pak Gemela, Pak Sanusi, Pak Ido, Pak selalu mendampingi. Sedangkan kalau kita ini kenapa tidak ada yang mendampingi Pak? Tolong saya terus mati, tolong ya kan. Kenapa hati nurani Pak Sanusi kok mboten sami kali keluarga korban sing dirasakno apa gak pin seandainya itu merasakan Pak Sanusi itu seperti saya yang merasakan. Mungkin Pak Sanusi itu lebih ganas dari kami Pak, mungkin langsung nuntut karena kita nggak beruang. Dia punya jabatan, punya uang, jadi dia enak seandainya dia itu Pak. Saya tuh maunya Pak Sanusi juga mendampingi, menemui keluarga korban yang ini Pak. Kenapa setiap keluarga korban yang satunya selalu Pak Sanusi hadir, selalu Pak Kutulis hadir. Sedangkan kita ini loh Pak, dipandang sebelah mata, kayak rasanya picak mata nih. Ampun ini Pak, kalau kasar ngampun. Kita minta daripada nanti sumpah dibawa sampai mati waktu di dunia, tolong kerjakan itu sumpahnya. Ya. Takutnya diumpat Pak, kalau orang kita bikin di dunia bikin kebaikan, pasti ngapunten Pak. Kalau sudah dia meninggal pasti ingat, oh ya Allah orang itu baik banget. Kalau kayak gini, oh ya Allah orang itu loh matanya kelebihan si urip loh, picak. Ngapunten, ini kritikan dari keluarga korban ya Bapak ya. Satu, ini tindak lanjut dari audiensi sama DPRD Kabupaten Malang per 12 Juli 2023. Yang salah satu aspirasi keluarga korban yang kita indahkan adalah soal pembongkaran Stadion Kanjuruhan atau renovasi. Alasannya jelas bahwa di situ adalah fokus kejadian dan tidak pernah ada dilakukan rekonstruksi di situ. Rekonstruksi dilakukan di lapangan Mapolda Jawa Timur per 19 Oktober 2022 dan ada keinginan keluarga korban yang ini nanti bisa ditambahkan ya Mas Rijal sama Pak Deviato. Satu, kalau kita lihat di Kanjuruhan 1 Oktober itu terbanyak korban berjatuhan bergelimpangan di gate 12, gate 13. Jadi ada satu keinginan bahwa gate 13 itu tidak dibongkar, tidak diotak-atik ya, dalam tanda kutip, tidak dirubah sedemikian rupa persis seperti tempat kejadian yang sedia kala. Betul, Pak Sanwar.
Kenapa? Karena di situ ada syarat nilai historisnya, di situ ada nilai moralnya, bahwa ada tempat tragedi kemanusiaan dan itu tidak boleh dilupakan. Kita mengawal, tadi sudah didengarkan sendiri sama keluarga korban, mereka akan menghadirkan kita, ya kan, bersama keluarga korban dalam rapat koordinasi bersama Waskita dan PUPR. Per hari ini, teman-teman yang ada di Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan surat terbuka kepada PUPR mengenai rencana pembongkaran ataupun renovasi G13 di Stadion Kanjuruhan. Jadi, satu tindak lanjut yang pasti akan kami lakukan adalah menagih pertanggungjawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firmando Hasilon Matondang, akan mengadakan yang namanya rapat koordinasi bersama keluarga korban mengenai rencana atau desain daripada G13 itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah satu tentang partisipasi bermaknanya. Partisipasi melibatkan secara aktif keluarga korban yang terdampak, masyarakat atau perwakilan warga Kabupaten Malang. Dan itu yang paling penting. Jadi jangan sampai bahwa setiap kebijakan pembangunan yang ditetapkan itu secara sepihak. Mengingat kemarin sudah banyak penolakan ya Stadion Kanjuruhan, tapi secara sepihak itu tidak menjadi pertimbangan bahwa ada proses hukum yang harusnya dihormati, tapi itu seolah di bypass ataupun dilangkahi begitu. Jadi ada proses partisipasi bermaknanya, itu partisipasi keterlibatan aktif. Salah satunya adalah legitimasi terkuatnya adalah keluarga korban berserta masyarakat Kabupaten Malang. Itu mungkin Mas. Itu soal G13 jangan dibongkar karena itu sebagai pengingat. Ingat pernah di situ warga Malang pernah dibantai 135 nyawa dibantai di G13. Apalagi Stadion Kanjuruhan juga dibongkar. Sedangkan masalah kita laporan model B aja di Polres Kepanjen SP3 dan sekarang masih belum tertangani, kita bawa ke Barreskrim ini masih belum ada perkembangan sih. Ya untuk harapan kita keluarga korban jaringan solidaritas keadilan yang menuntut keadilan, kita tetap berjuang sampai mati sampai darah titik penghabisan keadilan itu sih. Mas, terkait tadi intimidasi ketika mengirim doa di G13, apakah itu benar terjadi? Terus bentuk-bentuknya seperti apa? Bentuknya pihak Waskita itu menduduki di G13 dan merasa kita ini terus dapat omongan nggak enak, ngapain sampai malam-malam, padahal kita kan cuma niatnya berdoa gitu. Terus saya jelaskan karena kita di sini berdoa dan kita ini masih berproses di Mabes Polri, masih laporan kemarin pada tanggal 13 Desember 2023 masih dalam SP3D. Nah ini kan kita ini masih mempertahankan G13 ini kan sebagai satu barang bukti dan dua sebagai memorial untuk pernah terjadi genosida di Kanjuruhan. Kalau keinginan keluarga G13 itu dibentuk seperti apa, Mas? Murni sama dengan sebelum kalau kejadian? Saya sendiri inginnya jadikan museum sebagai pengingat agar di sana pernah terjadi genosida masyarakat Malang di sana gitu loh. Sebagai nomor dua kan buat warga luar kota Malang tahu ini loh, di Malang pernah terjadi seperti ini kejadiannya. Jadi secara bentuk tidak dirubah sama sekali? Tidak dirubah sama sekali. Kalau memang mau ditutup ya yang di tribun itu ditutup tidak apa-apa. Yang penting di dalamnya itu tangganya jangan diotak-atik sama pintunya itu. Sebagai kalau samping-sampingnya terserah nanti dibicarakan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.